bersama Sajaman di channel Zaman Tasik, dan di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai kartu BPJS. Nah ini khususnya untuk BPJS yang PBI ya, yang gratis yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Kemarin ada beberapa KPM, bahkan cukup banyak KPM yang mengeluhkan bahwa ketika mereka akan berobat atau menggunakan kartu BPJS-nya itu ternyata tidak aktif. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini tentu sebetulnya bukan sesuatu yang asing lagi buat kita, bahwa kita tahu yang namanya untuk bansos sekarang salah satu syaratnya adalah pertama data kita harus sudah online, kemudian datanya juga harus padan, kemudian yang ketiga kita pun harus terdaftar di data DTKS. Nah, ketika misalnya tiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka ini akan berakibat kepada bansos kita yang akan terganggu tadi, baik itu BPNT, PKH, KIP maupun BPJS-nya sendiri. Nah, terkait tadi kartu BPJS yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat, kartunya itu tidak aktif ketika akan berobat. Jadi saya ingin menyampaikan informasi atau menyarankan kepada Anda untuk selalu mengecek keaktifan atau aktif tidaknya kartu BPJS Anda. Walaupun mungkin alhamdulillah selama ini Anda tidak mengalami sakit dan tidak menggunakan kartu BPJS-nya, namun jangan sampai nanti Anda seperti KPM yang curhat kepada saya, ketika memang beliau sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, ternyata untuk BPJS itu tidak aktif karena mungkin selama ini tidak dikontrol atau tidak dipastikan aktif tidaknya. Nah, ini tentu sekali lagi dijadikan pembelajaran untuk kita bahwa tidak ada salahnya ketika misalnya Anda memiliki kartu BPJS, walaupun tidak dipakai untuk berobat, kali-kali mungkin Anda boleh datang atau berkunjung atau main ke fasilitas kesehatan untuk mengecek keaktifan kartu BPJS Anda, sehingga ketika misalnya Anda sudah tahu, sudah yakin bahwa kartu BPJS yang Anda miliki atau yang Anda pegang dengan kartu BPJS keluarga Anda ini aktif, tentu ini Anda akan lebih tenang ya ketika misalnya nanti Anda suatu waktu harus berobat dan menggunakan kartu BPJS-nya. Tentu ini juga akan berbeda halnya ketika misalnya kita tidak tahu apakah kartu BPJS kita ini aktif atau tidak. Jangan sampai nanti ketika misalnya kita memang benar-benar membutuhkan kartu BPJS tersebut untuk berobat, ternyata kartunya tidak aktif, sehingga nanti mungkin ini juga akan menjadi kendala kepada Anda, yang mana tadinya Anda berpikir bahwa ketika berobat ini akan gratis, ternyata harus bayar secara mandiri. Ini kan juga tidak mungkin akan cukup merugikan Anda ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menyarankan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait kartu BPJS Anda, saya sarankan sekali lagi Anda untuk selalu rutin mengecek keaktifan kartu BPJS Anda dengan keluarga Anda. Mungkin bisa minimalnya 6 bulan sekali, ataupun lebih baik atau lebih bagus per setiap bulannya. Kemudian selanjutnya untuk BPJS ini juga kita harus tahu bahwa BPJS sekarang tidak mengeluarkan lagi yang namanya kartu gitu ya. Jadi ketika misalnya Anda sudah masuk menjadi penerima BPJS, Anda cukup mengeceknya secara elektronik gitu. Jadi tidak ada kartunya, tapi tidak apa-apa. Justru ini akan lebih memudahkan Anda pun nanti bisa mengecek pesertaan yang cukup dengan menggunakan nomor NIK saja, nanti akan muncul kartu Anda secara elektronik. Nah, ini pun juga ada kabar gembira untuk Anda bahwa ketika misalnya Anda mau berobat tapi misalnya Anda mungkin lupa membawa kartu BPJS, atau misalnya mungkin kartu BPJS-nya hilang, jangan khawatir, karena sekarang ketika misalnya Anda mau berobat ke BPJS itu cukup dengan menunjukkan nomor NIK saja yang ada di KTP elektronik Anda maupun di KK ya. Nah, itu nanti datanya bisa diproses secara sistem, dan kalau misalnya nanti Anda memang sudah terdaftar di BPJS, nanti akan keluar data-datanya, dan tentunya juga nanti Anda ini akan bisa dilayani untuk keperluan
penanganan kesehatannya di beberapa fasilitas kesehatan. Dan untuk informasi lengkapnya terkait bagaimana cara misalnya Anda ingin menggunakan nomor NIK saja untuk berobat ke BPJS atau melalui BPJS, nanti di akhir video ini akan saya cantumkan video yang memberikan contoh atau video yang menunjukkan bagaimana agar kita bisa menggunakan nomor NIK ketika akan berobat menggunakan BPJS. Nah, ini video ini memang saya terima dari pihak BPJS-nya yang tentu sudah mendapatkan izin ketika saya akan repost di video saya. Nah, itu yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Iya, saya bawa surat rujukan dari puskesmas, Mbak. Bapak ada kartu BPJS-nya? Pak, BPJS, lupa saya, Mbak. KTP-nya Bapak ada? KTP. Bentar, Mbak ya. Ada, Mbak. Oh ya, Mbak, sekarang udah bisa pakai KTP? Iya, sekarang sudah bisa, tinggal tunjukin KTP-nya aja Pak. Oh, jadi nggak perlu pakai kartu lagi ya? Iya. Nah, kalian sudah tahu belum? Sejak Januari tahun 2022 yang lalu, NIK sudah diresmikan sebagai nomor identitas peserta JKN. Jadi, peserta JKN kini cukup menggunakan KTP sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lupa bawa kartu hilang, kartu rusak, cukup menggunakan KTP saja. Tuh Pak,